adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Kelapa Gading tanggal 26 Juli 2020. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Vivi mau ingatkan adik-adik, jangan lupa siapkan kidung ceria, juga Alkitab, dan juga uang untuk persembahan. Mari kita akan mulai dalam ibadah ini, dan kakak undang adik-adik semuanya kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 361, baitnya yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami boleh hadir untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bapa, kami mohon Engkau menyertai kami dan memimpin kami untuk melaksanakan ibadah ini. Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Semuanya boleh terlaksana dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya hari ini kita juga sangat bersenang karena Tuhan Yesus telah menjaga seluruh hidup kita sampai pada hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 257, baitnya yang pertama, Ku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, menjaga hidupku supaya tenteram. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami mau mendengar firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak-kakak layan. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh duduk diam untuk mendengar, dan juga Tuhan memberkati, memimpin kakak-kakak layan yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kamona bersyukur bisa bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah online ini. Kamona harap adik-adik semua sehat selalu ya. Kita akan mulai ibadah di hari Minggu tanggal 26 Juli ini. Untuk itu, adik-adik mempersiapkan Alkitabnya ya. Sudah siap Alkitabnya? Nah, kita mau mendengarkan cerita tentang Yosua dengan bangsa Israel. Kita buka Alkitab dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kamona akan membacakannya untuk adik-adik. Adik-adik cukup memperhatikan Alkitabnya saja ya adik-adik. Menyeberangi sungai Yordan.
Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu." Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalauinya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan." Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan ini. Berarti Kamona ingin bercerita tentang apa adik-adik? Ya benar, tentang Yosua dan bangsa Israel yang berhasil menyeberangi sungai Yordan. Tapi sebelum cerita lebih lanjut, Kamona ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apa adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Musa? Sudah pernah kan pastinya. Salah satunya tentang Musa memimpin bangsa Israel
untuk menyeberangi laut Teberau. Nah adik-adik, karena Musa sudah tua dan akhirnya meninggal, Yosua lah yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan berpesan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan adik-adik. Nah, untuk mengetahui cerita lebih lanjut, yuk simak video berikut ini adik-adik. Setelah mendengar informasi dari kedua pengintai, Yosua percaya Tuhan pasti menyertai mereka. Maka keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan semua orang Israel. Kemudian, mereka segera berangkat dari Sitim ke Sungai Yordan. Sesuai dengan perintah Allah, maka orang Israel berkemah selama 3 hari di tepi Sungai Yordan untuk menunggu dan menguduskan diri. Nah, setelah 3 hari, para pasukan mengelilingi seluruh perkemahan. Kemudian, Yosua berkata kepada para imam Lewi, "Angkatlah tabut perjanjian Tuhan, dan berjalanlah di depan bangsa itu dengan memberi jarak kira-kira 2000 hasta." Yosua memberi perintah kepada para imam pengangkat tabut itu untuk mencelupkan kaki mereka ke dalam air di tepi Sungai Yordan. Mereka taat dan mau melakukannya. Maka seketika itu pula air berhenti mengalir dan terdapat tanah kering untuk dilalui bangsa Israel. Tetapi para imam pengangkat tabut tetap di tengah-tengah hingga seluruh bangsa Israel selesai menyeberang. Nah adik-adik, Kamona ingin mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa Yosua bisa berhasil memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan karena yang pertama, dia itu yakin dan percaya kalau Tuhan pasti memampukannya, dan dia taat dengan perintah Tuhan. Dia percaya dengan firman Tuhan yang ada di ayat 7b yang mengatakan, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Nah adik-adik, hari ini kita juga belajar mengenai penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan selalu beserta kita, kita bisa bertemu via online itu karena penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, ya kan? Kita jadi terhindar dari virus yang sedang mewabah ini, yaitu virus COVID-19. Nah, adik-adik bisa naik kelas juga itu karena penyertaan Tuhan. Sekarang adik-adik sudah naik kelas kan? Ada yang naik ke kelas 2, kelas 3, bahkan ada yang naik ke kelas 4 juga. Nah, untuk itu adik-adik kita harus mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Seperti yang pertama, adik-adik tetap setia mengikuti IHMPA walaupun online. Yang kedua, adik-adik selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Mau tidur, mau makan, mau belajar, harus tetap berdoa. Sekian dari Kamona, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru saja tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan. Dan pada ibadah ini juga adik-adik dapat memberikan persembahan. Persembahannya dapat dititipkan ke mama, papa untuk dapat disampaikan ke kantor gereja. Adik-adik, Kak Vivi jemput untuk berdiri. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 37, bait yang pertama dan kedua, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah juga dapat memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Bapa, terima kasih ya Bapa, kami boleh beribadah pada hari ini. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada hari ini tidak sempat untuk dapat beribadah, mungkin karena sakit atau karena berhalangan sesuatu dan lain hal. Tuhan tetap melindungi, menjaga teman-teman kami. Kami berdoa, Tuhan berkatilah orang tua kami dan juga opa, oma, mama, papa. Tuhan jaga dan lindungi selalu. Bapa, berkati juga kami anak-anak yang sudah memulai tahun ajaran yang baru. Tuhan selalu memberkati kami, juga memberi kami kepandaian untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik untuk IMPA pada hari ini, dan sampai berjumpa kembali pada IMPA pada minggu berikutnya. Shalom.